Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Iin Inawati, CGP Angkatan 8, SMKN 4 Kota Depok. Di sini saya akan melakukan percakapan praobservasi kelas dan sudah bersama dengan saya Ibu Dewi. Bu Dewi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Iin. Alhamdulillah baik. Kira-kira observasi nanti kita akan bertemu di kelas mana, Bu Dewi? Saya mau diobservasinya Bu di kelas 10 TI 2 Bu, angkatan baru gitu. Ingin mengetahui gitu jurusan TEI ini kira-kira masih cocokkah model metode yang saya gunakan untuk angkatan baru ini untuk pelajaran kerja bengkel gambar teknik Bu. Kerja bengkel gambar teknik untuk kelas 10 TEI ya? Iya, 10 TI 2. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Dewi kembangkan dalam pembelajaran di kelas 10 TEI 2 itu? TEI ini kan teknik elektronika industri ya Bu ya. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki anak elektronika industri kan salah satunya soldering Bu, karena itu yang diminta dari pihak industri. Jadi kemampuan yang ingin saya kembangkan khususnya per individu, anak-anak itu mampu untuk melakukan teknik soldering dan disoldering di komponen maupun di papan PCB. Jadi saya pengen meningkatkan lah kemampuan mereka, khususnya kemampuan pribadi gitu, individu masing-masing, bukan hanya kelompok gitu. Oh, jadi soldering itu bagian dari memang yang dibutuhkan industri ya. Jadi itu menjadi tujuan utama untuk observasi besok ya. Betul. Oke, berarti kira-kira area atau apa yang mau Ibu kembangkan di pembelajaran itu? Mungkin model dan metode pembelajaran ya Bu yang cocok kira-kira untuk anak itu bisa tahu kira-kira metode atau teknik soldering yang cocok ketika dikasih sebuah komponen, mereka jadi bisa mengerti gitu, jadi bisa memilih gitu, model mungkin metode lah gitu, atau media juga bisa sih Bu, dibantu untuk mereka dapat memilih teknik soldering yang tepat gitu. Ya, berarti nanti saya akan mencoba mengobservasi teknik-tekniknya ya, sehingga dan mungkin modelnya Bu ya, modelnya ya, model pembelajarannya sehingga anak-anak itu antusias atau tidak dengan pembelajaran yang disampaikan Bu Dewi gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kira-kira ada strategi khusus nggak untuk pembelajaran di kelas TEI? Mungkin nanti saya akan jatuhnya memberikan suatu kasus gitu ya Bu ya, memberikan contoh atau video gitu, siswa itu bisa menilai teknik yang tepat dan teknik yang belum tepat gitu. Solder yang bagus gimana sih? Oh, teknik yang seperti ini yang menghasilkan solder yang bagus. Sejauh ini sih baru itu sih Bu, cuman nggak tahu nanti ketika diberikan kepada peserta didik apakah mereka akan antusias bisa menilai ini teknik yang sesuai, ini teknik yang belum tepat gitu sih Bu. Paling itu saya kasih kasus, nanti mereka menilai mana yang baik, mana yang buruk gitu. Ya, berarti nanti kita melihat praktek langsung ya? Iya, praktek langsung kepada hasil dari mereka langsung seperti apa, benar atau tidak teknik soldernya gitu ya Bu Dewi ya? Iya. Oke, baik. Itu sih model yang mau saya kembangkan sih gitu Bu. Jadi problem kali ya, problem base. Dan nanti akan menjadi ya pegangan saya untuk penilaian nanti di observasi, kira-kira nanti antusias anak-anak seperti apa, model yang disampaikan Bu Dewi dapat diterima tidak dengan anak-anak sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu Bu Dewi. Iya. Oke, baik. Mungkin itu saja Bu Dewi ya. Iya. Kita nanti ketemu di observasi, disiapkan segala sesuatunya sehingga kita semua bisa sama-sama di sana. Oke, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih kembali Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surya, duduk siap, gerak. Mulai kegiatan. Berdua tenang, mulai. Berdua tenang, selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.
Allah hari ini kita belajar gimana cara ngapainnya. Nah sebelum itu ibu mau nunjukin apa sih tujuan belajar kita hari ini. Jadi pertemuan kedua ya, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Oke, tujuannya ibu minta tolong dong Wildan baca dengan tepat ya. dan menerapkan teknik soldering dan desoldering komponen pada papan PCB sesuai prosedur dengan Ibu punya tepat. satu masalah di video. Kalian harus tahu kira-kira apa sih dari video ini yang jadi masalahnya. Nanti bisa kita jawab setelah selesai pertemuan dari sini. Bisa memperhatikan dengan tenang. Ya, Oke, good. Oh ini udah tadi ya. Masih ingat kan kalian? Masih ingat ya? Tadi udah disebutin sama Abdul. Oke. Ini videonya ada barcode-nya. Jadi kalau misalkan hari ini kamu, Bu, tadi videonya di mana sih, Bu? Kalian bawa handphone? Boleh ya. Handphone boleh digunakan di sekolah dengan beberapa catatan. Satu, digunakan untuk belajar. Boleh nggak buat main TikTokan kayak Caila? Cara main TikTokan? Enggak, kan contoh ya. Caila masuk baik ya? Oke, hanya untuk belajar. Kita belajar fokus, kita belajar tenang, kita belajar ya, harus fokus. Kenapa harus fokus? Kalau kamu tidak fokus belajarnya, bukan hanya kamu yang rugi, tapi teman-teman kamu juga bisa rugi. Oke, nanti videonya bisa kamu scan barcode-nya gunakan handphonemu pakai aplikasi scan barcode, atau kamu bisa klik linknya untuk bisa mereview. Review apa sih tadi yang permasalahan BB hari ini? Kok aku kayaknya tadi nggak bisa selesai masalahnya deh, aku nggak paham deh, aku pengen tahu lagi deh. Bisa ya. Intinya handphone digunakan untuk belajar, tidak buka hal-hal selain materi yang kita bahas. Bu, boleh nggak buka YouTube? Boleh, tapi sesuai dengan materi hari ini. Bu, boleh nggak buka website yang lain? Boleh, tapi sesuai dengan materinya. Jangan kamu buka website atau buka apa tuh yang komik webtoon. Nah gitu, kalau ada yang nggak IG. Solder. Terus apa bedanya dari baris yang pertama atau baris yang pertama sama baris yang kedua? Ada yang tahu? Ya, Meiza boleh. Garis yang pertama itu nyolder dengan cara yang benar. Garis kedua itu nyolder dengan cara yang salah, Bu. Ada proses teknis penyolderan. Jadi informasi yang kita dapat dari video tadi yang disampaikan Meiza, ada cara menggunakan solder, ada hasil solder yang baik dan buruk. Berarti tekniknya mempengaruhi, Bu. Ya, mempengaruhi. Jadi kita harus cari tahu nih gimana teknik yang benar. Bukan asal aja. Silakan membuat kelompok 4 sampai 5 orang. Sudah dibagi tadi ya? Ya, ada 5 kelompok jadinya. Ya, ada 5 kelompok. Silahkan masing-masing kelompok tentukan. Kalian mau nama kelompok, ibu maunya setiap kelompok bekerja. Bahan ajarnya dan LKPD-nya sudah download belum? Ada yang belum? Oke, yang belum download bisa di-scan. Dikeluarkan handphonenya untuk buka bahan ajar dan media pembelajaran. Ada videonya dan LKPD-nya. Setiap kelompok sudah pegang LKPD? Saya sudah. Kelompok kalian buka LKPD-nya. Kalian lihat apa yang harus kalian lakukan. Pertama, petunjuk kerjanya. Lihat baik-baik. Sudah dibaca petunjuk kerjanya? Apa tulisannya?
mulai cari gimana sih cara nyolder yang baik. Harusnya gimana? Oh, gitu. Cari searching, kamu sudah boleh bawa handphone, tapi harus gunakan dengan bijak. Jangan buka yang lain-lain, buka yang sesuai dengan ajaran dari ini. Awas, awas. Yang jadi yang ya yang tanya positif, yang ada yang kami pengen mempresentasikan hasil identifikasi masalah. Oke, jadi menurut kalian apa yang kalian dapatkan? Apa yang bisa kamu bandingkan dari proses solder sama disoldering? Solder yang pakai PCB sama non PCB itu gimana? Coba dibaca hasilnya. Dijawab situ gimana? Oke, teman-teman yang lain perhatikan. Oke, yuk, masa takut. Dari pengamatan dan strategi yang tadi kita lakukan, soldering menggunakan PCB itu lebih gampang karena di bawah PCB ini ada lempengan-lempengan ini. Apa itu lempengan apa itu namanya? Bulatan itu apa namanya? Apa tuh? Logam ya? Logam. Apa kalau warnanya emas gitu apa namanya? Oke, pintar. Good. Kalau disoldering apa bedanya? Di soldering kita harus memakai Kalau disoldering enakan yang mana tadi dari antara percobaan 3 sama 4? Pakai yang mana? Disoldering enakan pakai apa tadi? PCB. Desoldering. Oh, di soldering kan akan pakai Oke, lanjut perhatikan. Kenapa pakai traktor beda? karena lebih hemat dan nggak boros. Oke, lebih hemat dan enggak boros. Itu bedanya, paham semuanya? Sudah tahu cara soldering yang bagus? Sudah? Sudah, oke, beri tepuk tangan buat kelompok kita. Oke. Oke, aku kasih waktu 30 detik untuk merapikannya. Matikan, hati-hati bikin soldering masih panas. Pastikan sudah tidak panas, baru boleh dimasukkan. Sudah tinggal kodenya 60385. Aku klik di Ada yang menggunakan soldering dan atraktor. Akan lebih rapi menggunakan atraktor dibandingkan soldering. Selain lebih rapi menggunakan atraktor, kenapa nggak pakai soldering? Kenapa nih? Kalau pakai soldering itu lebih boros. Lebih boros, nggak bisa digunakan kan? Balik. Jadi kesimpulan kita belajar hari ini yang satu, ada proses nyolder. Proses penyolderan di PCB adalah proses yang paling tepat. Oke, kita langsung besok mau belajar apa? Kalau tadi belajar nyolder di PCB, besok kita mau bikin namanya rekod papan PCB menggunakan rekod kita mencetak rekod di papan PCB tapi bukan yang polos, bukan yang polos, bukan yang bolong-bolong tapi yang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Ibu tercinta, Ibu Dewi, terima kasih kehadirannya hari ini bersama Ibunda. Karena hari ini rencananya saya akan mengadakan pasca observasi kemarin dari bukan penilaian ya, observasi di kelas kemarin dengan pembelajaran Bu Dewi mata pelajaran KGBT, gambar teknik. kerja bengkel gambar teknik. Saya sedikit tertarik gitu dengan materinya, ternyata ngapain gitu ya. Baik Bu Dewi, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk kehadirannya di hari ini. Tujuannya adalah di hari ini kita evaluasi, kita refleksi proses pembelajaran kemarin di kelas TEI, dengan diawali praobservasi ataupun keinginan-keinginan yang waktu awal sudah di praobservasi Bu Dewi ungkapkan gitu ya. Jadi hari ini kita akan refleksi dan evaluasi kegiatan observasi kemarin. Baik Bu Dewi, yang pertama kira-kira perasaan Bu Dewi kemarin setelah diobservasi saya itu bagaimana? Perasaannya pertama senang dulu ya, senang karena bisa dinilai dengan guru lain, khususnya bukan guru praktek gitu. Karena kan pandangan sisi guru sosial jatuhnya ya, BK dengan sikap anak itu akan berbeda. Kalau guru teknik ya kalau nggak bisa udah gitu, kalau ini kan beda. Ada sisi sosialnya yang masuk, jadi merasa senang dapat dinilai dari pandangan guru lain, jadi bisa nilai diri kita gitu. Bisa kita nilai siswa, ini ada yang menilai dari model, metode, bahkan media pembelajaran yang ditampilkan gitu. Merasa senang yang pertama. Yang kedua, menambah wawasan pastinya karena ada masukan yang disampaikan dari beberapa poin yang saya minta untuk dinilai dari saya mengajar, mulai dari kemarin ya media pembelajarannya, mulai dari RPP yang harus lebih terlihat diferensiasinya bukan hanya di pembelajaran, terus ini ya tertulisnya ada KSE dibahas sih, KS sosial emosional. Di RPP-nya belum keluar, Oh, belum ada. Sosial emosional penyampaian ke anak. tapi pembentukan kelompok itu sebenarnya Ada. Oh, Dan ada kalau kelompok pembentukan ada. kelompok sudah Bu, karena memang per kelompok Prakteknya itu ya, per kelompok. prakteknya mereka per kelompok. Dan di situ ada KSE. Memang kalau saya lihat ada beberapa yang memang kurang antusias gitu Iya ya. betul. Nah, itu Biasanya sih pernah. kalau praktek antusias banget ya Bu ya. Anak-anak betul. kalau praktek, karena saya nggak pernah Asik praktek ya, nih Bu. asik ya, Jo. mereka. Ini banget, enjoy banget Antusias. ya. Dan memang kalau saya lihat dari mereka per kelompok itu antusias tuh ketika praktek ini gimana, dan Bu Dewi Bahkan lupa waktu. Bu Dewi itu muter ngecek. Cuma memang saya lihat ada beberapa anak yang memang Pasif gitu. Nah, pasif itu, makanya saya bilang beberapa aja sih, selebihnya antusias sih. Karena memang Bu Dewi kan juga kira-kira kalau yang Bu Dewi rasakan dari observasi kemarin ada nggak Kekurangan dari mana Bu? Segi apa Bu? keseluruhan. secara keseluruhan metode? Oh. Kalau Bu Dewi metodenya Apa yang kurang ya? terus tanggapan anak-anaknya. Mungkin masih apa ya, kalau mau 100% mustahil sih Bu ya. Iya. Dalam artian semuanya ikut serta gitu Bu, karena kalau mau sudah maksimal, kayaknya udah maksimal yang saya coba lakukan, mulai dari metode, walaupun metodenya hanya problem based learning ya, terus dari praktek dan media yang digunakan sih insya Allah sudah maksimal. Mungkin dari sisi kitanya, sayanya sendiri mungkin namanya manusia ada kurangnya, mungkin ada yang terlewat Bu Apa? dari yang disampaikan. Misalnya? Mungkin penguatan gitu ya, nggak setiap selesai itu selalu ada penguatan kali ya. Iya, Kayak mungkin gitu. Cuman Kita memang gesit Tapi lagi refleksinya gitu ya. ada, ya refleksi ada. di akhir Akhirnya kesimpulan sih ada. refleksi. Cuman pas lagi secara klasikalnya kali ya, penguatannya Iya. nggak terus-terusan gitu, mungkin nggak selalu timbal balik
Kayak anak-anak juga lebih yakin lagi ya. Gitu paling cuman gimana jawabannya deh gitu, nggak saya mengulang lagi jadi gini-gini karena Iya. kalau praktek itu keterbatasan waktu sebenarnya. Jadi kalau buat ngulang-ngulang lagi setiap anak kasih pendapat atau apa kayaknya agak menghabiskan waktu gitu. Biasa di akhir jadi sih gitu. Sama sih sebenarnya Bu. Di hasil observasi saya pun kalau dari kayak dari tadi RPP semua tuh lengkap, metode udah menurut saya oke ya untuk menghadapi anak-anak ini karena memang sifatnya praktek ya udah lengkap, dan dari tanggapan anak-anak pun antusias kelihatan, bahkan ketika mereka disuruh maju untuk presentasi mereka kelihatan gitu antusias, mau gitu. Cuma memang tadi aja hanya ada beberapa anak mungkin yang PSE-nya yang Iya. hanya beberapa sih kalau saya lihat yang memang dalam satu Nggak dikasih kelompok. uang ya. Saya tanya Bu hari itu, udah makan belum biasa gitu ya, apa-apa gitu. Tetap aja Bang Dima diam, saya juga bingung, udah digabung sama yang rame. Tetap aja yang rame sama rame. Yang diem di depan cuman megangin sebagai pelengkap pas presentasi bahasanya. Yang aktif-aktif Nah, bener. yang aktif memang di data dia ngomong gitu. Aktif bener. Tapi kalau memang dari hasilnya udah bagus ya Bu, ya, kalau untuk terakhir Bu Dewi, kira-kira tindak lanjut akan ada tindak lanjut apa dari materi yang kemarin soldering gitu? Dari materi atau dari metode? Metode ya yang tindak lanjutnya kalau kemarin kan Bu Dewi mau pengamatannya di metode ya, Melihat antusias anak, antusiasnya gitu. tindak lanjut Kalau dari tindak lanjutnya pasti kayak mau mencoba pembelajaran yang seperti itu gitu, nggak yang datang cuma siapin materi seadanya masuk gitu. Jadi ini benar-benar prepare karena beda Bu. Perubahan. Tanggapan anak-anak jauh sangat berbeda kalau kita prepare ya ini ya. Oh gitu. Dengan kan saya Berasa juga gitu. berasa Bu ketika saya masuk udah tahu sih sebenarnya ngajar ini mau ini sebenarnya kan udah nyiapin Bu. Iya. Cuman ketika kita maksimal kayak kemarin mereka pakai handphone, mereka coba scan barcode, nyari video. ya, Jadi lebih antusias Bu. semangat mereka. Itu diferensiasi itu termasuk. Iya, makanya saya bilang sebenarnya semuanya udah berdiferensiasi, cuma memang di RPP-nya belum belum nongol itu dituliskan. aja. Kalau dari prakteknya udah Itu termasuk CR juga lah ya, Iya. ke teman-teman yang lain. Oh iya ada sembako. Iya. Kan keren ya. Dia mereka bahagia kalau ketemu gitu kan di awal juga kayak ada gamesnya gitu Bu. Cuman kalau setiap pembelajaran kayak gitu lumayan Bu. Nyiapin aja. Itu dia kan ya. Paling pengennya itu Bu, pengen kayak gitu mungkin seminggu sekali dalam satu kelas itu. Jadi mereka punya antusiasnya, wah pelajaran Bu Dewi nih gitu. Paling sih gitu. Ada semangat gitu kalau pas belajar Bu Dewi. Semuanya sih kalau bisa. Oh, sementara masih Bu Kan Dewi. pengulangan kan. Iya. Misalnya kelas 10A, B, C, A yang B, C-nya kan pengulangan. Iya. Siap. Iya. Paling gitu. Itu aja sih Bu. Iya, iya. Selebihnya saya udah ya Bu Dewi agen ya, Agen perubahan. agen perubahan. Ya. Keren loh. Agen Humble perubahan. lagi ya, orangnya nggak malu. Ini dia Bu Dewi ya. Siap. Terima kasih Bu Dewi Terima atas kasih Bu. observasi dan semuanya. Iya. Semoga bisa berlanjut Closing. sampai nanti. Iya. Terima kasih ya Bu. Baik, saya dengan Bu Iin CGP Angkatan 8 didampingi dengan Ibu Iip PP Angkatan 8 bersama dengan Bu Dewi sebagai seorang yang diobservasi. Selesai untuk pasca observasinya, terima kasih Pada pendampingan. dengan pendampingan individu kelima ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.